Baik, kakak semuanya, selamat pagi semuanya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan semua masih tetap semangat mengikuti kegiatan PKG PJOK tahun 2024. Nah, adapun agenda pertemuan kita hari ini masih terkait dengan PKG PJOK, di mana kita akan melakukan suatu aksi nyata. Jadi penjelasan tentang aksi nyatanya lebih banyak dibahas dalam sesi tanya jawab. Apa saja yang perlu dikerjakan dan bagaimana teknis pelaksanaannya kita akan bahas nanti setelah refleksi kegiatan awal kita. Namun sebelum kita mulai, baiknya kita awali dengan berdoa bersama terlebih dahulu. Tadi yang pertama masuk room Kak Agung. Kak Agung bisa bantu pimpin doa dulu ya. Kusumo, kalah. Mungkin sebelum mulai kita berdoa sesuai agama dan keadaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kusumo, masih. Kita lanjut. Baik, terima kasih Kak Agung sudah membantu pimpin doa hari ini. Nah, izin kakak semuanya, saya mau share screen untuk presentasi pada hari ini. Sudah bisa terlihat kakak? Oke, terima kasih. Nah, di sini materi yang kita akan laksanakan hari ini yaitu aksi nyata. Praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan. Jadi kurang lebih pertemuan kita selama 1,5 jam atau 2 JP, kakak. Oke. Nah, tenangkan hati dan tenangkan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Muncullah rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan. Ya, semoga semua pikiran baik datang dari segala penjuru dan kita bisa mengikuti kegiatan ini sampai berakhir ya nanti. Oke, selanjutnya jadi doa sudah, kesepakatan bersama. Jadi pertama, seperti biasa, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Nah, itu untuk agenda kita, kesepakatan kita bersama dari awal sampai akhir Gimit, kita akan konsisten melakukan hal tersebut. Selanjutnya, tujuan kita pada sesi kali ini yaitu yang pertama, merefleksikan koneksi antar materi. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Nah, ini kurang lebih masing-masing 45 menit. Nanti kita akan atur waktunya biar cukup. Untuk agenda kita ada 4 agenda. Yang pertama, refleksi koneksi antar materi, 30 menit. Yang kedua adalah penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknis, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian, kemudian lini masa. Yang ketiga ada dialog, diskusi, tanya jawab terkait dengan pelaksanaan aksi nyatanya nanti. Dan yang keempat adalah penutup. Nah, itu agenda kita pada pertemuan kali ini. Semoga nanti dapat terlaksana sesuai dengan pembagian waktu yang sudah disediakan. Baik, yang pertama kita di sini akan merefleksi koneksi antar materi, paket modul 1 dan 2.
Nah, jadi di sini kita akan mencoba menghubungkan, mengkoneksikan antar paket modul yang pertama dan yang kedua. Seperti itu. Nah, yang pertama kita akan coba jawab yang ini Kakak ya. Nah, silakan sekarang buat di kolom chat sejauh mana pemahaman terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, ini bisa dibuat dalam satu jawaban. Silakan bisa singkat, padat, dan jelas. Kak, silakan menuliskan di kolom chat ya. Bisa dibaca Kak ya? Saya berikan jempolnya kalau sudah bisa dipahami. Nah, kita coba mengkoneksikan ya. Silakan manfaatkan segala media yang ada untuk membantu Kak dalam mendapatkan pencerahan atau mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang muncul. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan PJOK yang efektif? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, bisa dibuat jawaban yang singkat dan jelas. Kemudian kalau mau ada yang menyampaikan secara langsung, bisa juga raise hand langsung ya. Baik, ada Kak Dwi Dana yang ingin langsung menyampaikan. Dipersilahkan Kak. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih atas waktunya Kakak Fasilitator. Di sini saya akan mengungkapkan pemahaman saya yang merupakan apakah pemahaman saya sudah betul atau belum dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran PJOK yang efektif. Menurut pemahaman Tiang di sini pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang dapat mencapai tujuan peserta didik yang lebih luas dengan memanfaatkan aktivitas jasmani. Terus paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik, menurut saya di mana peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran dan guru hanya sebagai pendamping atau sebagai fasilitator saja. Untuk pengembangan keterampilan dan sebagainya itu dilakukan oleh peserta didik atau siswa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kakak Fasil, atas waktunya Tiang kembalikan. Baik, terima kasih Kak Dwi Dana sudah menyampaikan seperti refleksi jadinya sama seperti refleksi, jadi merefleksikan apa yang sudah kita lakukan dan juga bagaimana ke depannya yang akan dilakukan. Ya, terima kasih banyak Kak Ade Dwi Dana. Mungkin kakak yang lain sudah ada yang menuliskan di kolom chat. Oke, belum. Oke, sudah ada ya. Satu Kak Eka Putra. Oke, ini menyampaikan. Oh ya, silakan Kak. Hati-hati di jalan. Kakak yang lain mungkin mau menyampaikan langsung. Atau kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, selamat datang Kak Debi. Selamat bergabung. Mohon maaf Kak Fasil, hari ini Tiang dan sarang Pak Eka juga hari ini akan berangkat ke Singaraja dalam rangka pertandingan kan. Ya, mohon izin nih Pak Fasil. Siap-siap Kak Debi dan Kak Eka. Semangat. Semoga tujuannya tercapai dan sukses selalu ya. Pedalam duit apa? Ya, makasih semuanya ya. Oke, kita kembali lagi. Kita sudah mengetahui keterampilan mengajar PJOK kemarin ya. Jadi mari saya ajak kakak semuanya untuk menerapkan keterampilan tersebut
agar bisa nantinya diterapkan dalam aksi nyata yang kakak akan lakukan nantinya ya. Nah, silakan nanti keterampilan-keterampilan PJOK yang kita dapatkan selama materi ini kita terapkan nanti saat pembuatan video aksi nyata yang akan kakak buat di minggu depan. Oke, selanjutnya di sini ada masih terkait dengan koneksi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Berikutnya di sini ada materi berikutnya adalah terkait dengan strategi mengajar. Nah, saya dengan strategi mengajar, sejauh apa pemahaman saya terkait dengan strategi mengajar? Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, mungkin ada yang mau memberikan tanggapan? Oke, ada Kak Kayan. Silakan Kak Kayan memberikan tanggapan terkait dengan strategi mengajar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini yang akan mencoba menyampaikan pemahaman saya terkait pertanyaan sejauh apa pemahaman terkait dengan strategi mengajar. Menurut yang strategi mengajar itu adalah pendekatan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi kepada siswa. Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang pusat pada peserta didik? Kalau sudah mendukung, bisa dikatakan sudah mampu menjalankan, biarpun belum sempurna. Oke, sekian Kak Endra. Oke. Baik, terima kasih Kak Kayan. Mungkin kakak yang lain mau menyampaikan atau mau mengetik aja boleh juga. Mau disampaikan di kolom chat, nanti saya membacakan. Terima kasih Kak Kayan. Jadi strategi itu katanya tadi adalah cara menyampaikan materi ya. Jadi dengan cara yang baik, dengan cara atau strategi yang bagus, metode yang bagus, nanti mungkin akan bisa menciptakan suatu pembelajaran yang akan berpusat pada peserta didik. Seperti itu. Oke, kakak yang lain mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya, jadi persilahkan. Oke, masih belum ada. Silakan mungkin mau cari pendapatnya, silakan untuk menemukan pendapatnya tersebut. Oke, ada Kak Adibawo. Kak Adibawo, silakan menyampaikan pendapatnya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Jadi di sini itu sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar. Jadi itu terkait dengan strategi mengajar itu menurut yang itu kemampuan guru untuk menciptakan pembelajaran yang berhasil mencapai tujuan belajar peserta didik. Nah, terus kemudian apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Jadi jawaban saya hampir sama dengan Pak Wayan, itu saya rasa sudah, hanya saja masih belum optimal atau belum maksimal. Dan itu saja, terima kasih untuk waktunya yang kembalikan. Baik, terima kasih Kak Adibawo. Oke, nah untuk strategi saya kira sudah cukup untuk refleksinya. Nah, di mana kalau memang rasanya belum maksimal lagi, kita bisa lebih memanfaatkan media-media yang ada, kita mungkin cari referensi lagi bagaimana menciptakan pembelajaran yang efektif dan berpusat pada peserta didik, sehingga nanti video aksi nyatanya, laporan aksi nyatanya itu dapat sesuai dengan apa yang kita harapkan, menciptakan suatu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan tentunya dengan menerapkan strategi-strategi mengajar yang
efektif, dan juga menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Seperti itu, Kakak. Oke, kita lanjut kepada koneksi berikutnya. Nah, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, kemarin kan sudah kita pelajari terkait dengan model pendidikan gerak. Nah, dalam model pendidikan gerak itu ada berbagai cara atau ada beberapa teknik yang dapat kita lakukan untuk menciptakan pendidikan gerak di sana. Mungkin ada yang masih ingat, bisa kita review kembali apa itu model pendidikan gerak yang dimaksud di sini. Silakan, mungkin ada yang mau menyampaikan di dalam pertemuan ini. Oke, jadi silakan Kakak yang mau mereview kembali materi yang kemarin tentang pendidikan gerak juga bisa, biar kakak-kakak yang lain bisa kembali mengingat-ingat apa sih yang kita lakukan waktu kemarin di pendidikan gerak tersebut. Ada yang mau memberikan tanggapan, bisa raise hand atau bisa ketikkan di kolom chat ya. Tadi grup WA saya akan kirimkan materi terkait dengan mapping map ya, mapping map terkait dengan kegiatan selama pelatihan luring dan daring modul 1 dan 2. Nanti coba dibaca-baca itu, mungkin itu bisa jadi referensi ke kakak dalam memberikan pemahaman lebih mendalam, lebih mudah dipahami terkait dengan materi-materi dan modul-modul yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, untuk yang pertama yang tadi disampaikan di sini yaitu terkait dengan model pendidikan gerak. Nah, sedikit saya review. Jadi pendidikan gerak merupakan sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani atau PJOK yang menekankan pada pengajaran komponen dan konsep gerak. Nah, pelaksanaannya ini punya kelebihan dan kekurangan tentunya ya. Nah, kelebihannya di sini yang kita tekankan. Jangan kita melihat kekurangannya saja, tapi lihat kita kelebihannya. Apa yang bisa kita tunjukkan nanti saat kita menerapkan model pendidikan gerak. Jadi yang pertama, murid memiliki kesempatan untuk mengemban ide gerakan. Yang kedua, menumbuh kembangkan kreativitas siswa. Yang ketiga, menumbuh kembangkan kepercayaan diri dan mengurangi kecenderungan merasa malu di depan publik. Dan yang keempat, melibatkan semua domain. Nah, itu ya kakak untuk manfaat dari pendidikan gerak. Oke, ada kakak yang lain mau menambahkan mungkin dari komponen-komponennya, masih ingat mungkin komponen geraknya apa saja dan model penerapan pendidikan gerak itu seperti apa saja, bisa disampaikan. Oke, kalau gitu coba saya minta salah satu yang hadir di sini, Kak Kayan sudah tadi, Kak Agung sudah, sekarang mungkin dibantu Kak siapa ada gini. Kak Ari Darmo, mungkin bisa bantu Kak. Kak Ari, sedang depan. Iya, mohon maaf Pak, ini masih aku enten kesibukan itu Kak. Lanjut Kak ya. Iya, nggak apa-apa Kak. Oke, lanjut ya. Mungkin ke Kak Pandey, bisa dibantu Kak Pandey? Masih buat video atau gimana?
Oke, Kak Pandi. Bisa Kak Pandi? Tapi pertanyaan iki. Saya bilang ngebu saya bilang ngebu. Tuh, Nana ngempuki pilih. Oke, terkait dengan model pendidikan gerak Kak. Ya, Oh, coba terkait dan model. sedikit-sedikit aja boleh, enggak apa-apa. Mungkin dari konsep pohonnya yang kemarin kita pelajari, mungkin ada konsep ruang, konsep tubuh, konsep usaha, hubungan, itu bisa disampaikan. Ya baik, terima kasih Kak Basil. Mungkin Ya. dia akan menjawab sedikit, jika salah tolong diperbaiki ya. Mungkin untuk berikut beberapa model pendidikan gerak yang sepengetahuan saya, yang pertama model keterampilan dasar, model pengembangan kebugaran, dan model permainan olahraga. Itu. Untuk model keterampilan dasar, fokus pengembangan keterampilan motorik dasar. Terus untuk model pengembangan kebugaran menekankan pada peningkatan kebugaran fisik siswa. Yang ketiga, model permainan dan olahraga menggunakan permainan olahraga sebagai alat untuk mengajarkan keterampilan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika salah, mohon diperbaiki. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Pande. Luar biasa sekali tanggapannya, sudah mencakup pada gerak dasar, juga ada kelanjutan, dan juga pada gerak mahir seperti itu ya. Nah, itu mungkin nanti bisa menjadi referensi untuk kakak dalam persiapan nanti membuat suatu aksi nyata terkait dengan program PKG ini. Oke, terima kasih Kak Pande. Kita lanjutkan untuk koneksi berikutnya, yaitu pada pendidikan kebugaran. Nah, tadi juga sudah dibahas, sudah disinggung sama Kak Pande dikit ya. Jadi pendidikan kebugaran dijadikan mengukur suatu kebugaran peserta didik seperti itu. Nah, ini bisa kita lewati saja. Nah, selanjutnya di sini ada sejauh mana pemahaman ini menarik untuk sport education, mungkin dari Kak, siapa yang belum, Kak Dwi Lestari. Kak Dwi Lestari mungkin bisa dibantu untuk menceritakan sejauh mana pemahaman terkait dengan sport education atau SEM yang kita lakukan kemarin. Kita bahas kembali, ulas kembali, dipersilakan Kak Dwi Lestari yang belum dapat ya. Sama Kak Wayan Suparniti juga boleh. Salah satu boleh, siapa aja bisa menyampaikan. Nah, sedikit saya mengingatkan kembali terkait dengan SEM. Jadi SEM ini merupakan suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dan dalam konteks kehidupan nyata di dalam bidang olahraga. Jadi kegiatan yang kita lakukan dalam SEM itu terkait dengan kegiatan olahraga dalam kehidupan nyata. Nah, yang kemarin kita lakukan kan melakukan suatu kegiatan SEM yang sudah menerapkan dalam kehidupan nyata tentunya. Oke, silakan Kak Dwi Lestari, bisa dibantu sama Kak Wayan Suparniti. Dipersilahkan, mungkin mau memberikan sedikit 2 patah kata boleh, 3 patah kata silakan. Mungkin kakak yang lain, Kak Ari sudah bisa bantu menyampaikan mungkin. Ini Kak Dwi Lestari mungkin sedang ke belakang atau mungkin sedang ada kegiatan. Ya, sharing atau berbagi pengalaman apa yang dilakukan kemarin saat SEM aja.
Boleh ceritakan sedikit-sedikit. Kak Agung, bisa dibantu Kak Agung? Kegiatan SEM kemarin bisa diberikan sedikit refleksinya. Oke, Kak Kayan, ya bisa Kak Kayan, silakan. Dari Ya, bisa itu ya. eh, baik, terima kasih atas kesempatan. Yang tertarik menjawab Niki, sejauh apa pemahaman saya terkait dengan sport education model SEM. Jadi Tiang bisa dibilang baru mengenal Niki, biarpun sering membaca tapi tidak pernah bagaimana tahapan-tahapan kegiatan SEM tersebut. Ya, jadi dengan kemarin kita langsung praktek yang kita lakukan di GOR. Jadi sangat tertarik untuk mencoba model pendekatan yang SEM tersebut. Mungkin di SMA bisa lebih mantap lagi, bisa diterapkan. Kalau di SMP mungkin ya banyak kekurangan lah. Tapi keinginan untuk mencoba menggunakan pendekatan ini ya cukup ada ini. Nanti mungkin Tiang coba nanti di kegiatan KTS bisa saja nanti. Mungkin itu saja Kak Endra sedikit. Baik, terima kasih Kak Kayan sudah menyampaikan terkait dengan model SEM yang sudah kita laksanakan. Nah, jadi bahwasanya memang demikian, saya kira model SEM ini sangat efektif jika nanti dilakukan di satuan pendidikan atau di sekolah masing-masing. Seperti itu. Oke Kak Dwi Dane, jadi mau menyampaikan sesuatu, dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya Kak Pasil serta teman-teman. Di sini saya juga sependapat untuk pendapatnya Kak Wayan tadi tentang bagaimana kita menerapkan pembelajaran model SEM ini untuk di tingkat SD rasanya ya kurang efisien karena di sini ada beberapa kriteria dalam pelaksanaan model SEM ini. Itu Kakak Pasil untuk nanti mungkin sama juga dia akan terapkan coba pemahaman Niki tentang pembelajaran SEM di saat jeda atau saat saat kegiatan olahraga di masing-masing kelas. Nanti saya akan cobakan. Ya itu saja dari Tiang, untuk waktunya Tiang serahkan kembali. Oke, terima kasih Kak Dwi Dane. Baik, sudah sependapat tadi bahwa model SEM ini cocok diterapkan di pendidik di sekolah, namun untuk di SD mungkin masih perlu banyak campur tangan guru seperti itu ya. Karena menjadi petugas dalam kegiatan itu tidaklah mudah tentunya. Ada tanggung jawab, ada job desk yang perlu kita kerjakan. Namun sedikit saran, apabila melakukan di sekolah dasar mungkin kita ambil dari permainan-permainan yang mudah-mudah dulu. Yang hampir sebagian banyak siswa itu paham dan sebagian besar siswa itu bisa melakukan. Itu digunakan salah satu pembelajarannya dalam pelaksanaan SEM, kemudian nantinya siswa-siswa tersebut dilibatkan dalam kepanitiaan dan lain sebagainya sebagai wasit juri dan lain-lain, sehingga semua punya kesempatan untuk melakukan peran dalam pembelajaran PJOK tersebut. Seperti itu. Oke, mungkin ada kakak yang lain, ada yang mau disampaikan lagi terkait dengan SEM? Sudah pas kakak ya? Bisa berikan jempolnya kalau memang sudah pas, kita bisa lanjutkan untuk presentasinya. Oke, terima kasih kakak.
Oke, sekarang kita lanjut terkait dengan asesmen autentik. Nah, kemarin saya melewatkan terkait dengan pemahaman dasar atau pemahaman awal asesmen autentiknya. Jadi asesmen autentik ini adalah asesmen yang dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan peserta didik dalam proses penilaiannya. Tidak hanya sebagai yang dinilai, tetapi juga sebagai penilai. Dalam hal ini diharapkan penilaian autentik itu berdasarkan kehidupan nyata atau pemanfaatan materi di PJOK itu dalam kehidupan nyata, misalnya dalam bentuk permainan, sehingga nanti siswa akan lebih aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Oke, kita lanjutkan terkait dengan tujuan dari paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, yaitu keterampilan pedagogi guru PJOK berpusat pada peserta didik. Nah, itulah tujuan yang ingin dirubah daripada kegiatan kita pada PKG ini. Jadi keterampilan pedagogi guru PJOK itu diharapkan nanti dapat berpusat pada peserta didik, seperti itu. Menciptakan model-model pembelajaran atau menciptakan strategi pembelajaran yang nantinya diharapkan dapat berpusat pada peserta didik. Demikian. Oke, sekarang kita lanjut pada penjelasan tugas aksi nyata. Nah, mungkin nanti kalau terlewatkan penjelasan tugas aksi nyata ini bisa saya kirimkan PowerPoint-nya ke kakak-kakak, nanti bisa dilihat di PowerPoint ini. Oke, yang pertama di sini pengantar tugas. Oke, untuk pengantar tugas, setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, Bapak Ibu diharapkan mengimplementasikan elaborasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Nah, Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi. Salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Baik. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul setelah peserta PKG PJOK. Pada peserta PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, seluruh aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan 1. RPP atau modul ajar yang dibuat. Membuat rencana asesmen autentik, dan yang kedua, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktik mengajar di kelas masing-masing. Itu ada rekaman video, itu spesifikasinya seperti ini. Ada yang pertama, kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti yang maksimal itu ada 30 menit tanpa diedit, ya. Kemudian yang ketiga, kegiatan pembelajaran akhir. Dan yang keempat adalah refleksi pasca pembelajaran. Yang kelima, testimoni peserta didik. Nah, ini rangkaian video yang perlu kakak-kakak buat nanti setelah memahami materi ini atau setelah memahami tugas pada hari ini. Nah, dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran dan video yang diunggah. Nah, di sini saya nanti akan bertugas menilai tugas aksi nyata kakak-kakak semuanya. Yang perlu saya pastikan di sini yaitu adalah kesesuaian antara perencanaan
pembelajaran atau RPP yang kakak buat dengan video yang akan kakak yang kakak unggah di YouTube nantinya. Seperti itu. Nah, sampai sini biar tidak terlewatkan, mungkin ada yang mau bertanya dulu. Bisa dibaca-baca kembali, mungkin yang mana tidak dipahami, biar kita sambil jalan langsung tanya jawab saja. Nah, ini untuk tugasnya memang mengulang kembali mengajar, gitu ya. Tetapi kita menerapkan materi-materi yang sudah kita dapatkan dalam kegiatan PKG. Kalau kemarin kan video mengajarnya cuma 30 menit, itu bebas ya, mengajar apapun. Tetapi sekarang pada aksi nyata ini diharapkan kakak-kakak itu membuat video pembelajaran yang dimana mencakup terkait dengan materi-materi apa yang sudah kita dapatkan selama PKG PJOK ini. Dari baik itu strategi mengajar, baik itu dari pendidikan gerak, ada pendidikan kebugaran, dan juga ada SEM-nya. Nah, mungkin dari salah satu dari ketiga itu bisa diambil untuk nanti pembuatan video aksi nyatanya. Seperti itu. Baik, sudah paham kira-kira kakak? Kalau sudah paham bisa berikan jempolnya. Kalau ada yang bertanyakan silakan raise hand, kita diskusi bersama ya. Oke, Kak Dwi Lestari, silakan Kak Dwi Lestari. Mohon maaf sebelumnya, itu kan video tuh durasinya sama kah? Atau RPP-nya itu berarti modul ajarnya itu berarti sesuai dengan apa yang kita dapat selama PKG tersebut selama 3 minggu itu ya? Tapi materinya bebas gitu. Terima kasih. Ya. Oke, Kak Dwi Lestari. Maksudnya materi yang akan lakukan itu? Iya. Nah, durasi videonya berapa? Terus yang kedua, materinya itu tuh sesuai dengan PKG yang kita dapat di PKG. Maksudnya dalam artian itu tuh apakah materinya bebas gitu. Bebas tapi sesuai dengan yang kita dapat di PKG gitu. Oke. Oke, terima kasih Kak Dwi. Jadi untuk durasi videonya itu bebas ya. Bebas, tidak 30 menit, tapi kegiatan inti yang ditekankan di sini adalah 30 menit. Kegiatan intinya yang 30 menit. Sisanya itu bisa disesuaikan dari kegiatan awal berapa menit disilahkan. Jadi tidak terpatok pada 30 menit untuk keseluruhan video. Jadi keseluruhan video bisa ya 1 jam lah, atau 60 menit. Dan pada kegiatan inti itu ada 30 menit. Nah, ini videonya video pembelajaran kakak di sekolah masing-masing ya. Dengan menerapkan apa yang sudah kakak dapatkan selama PKG ini. Misalnya kakak kan di PKG ini dapat SEM. Oh, saya dapat materi SEM dulu waktu PKG. Nah, sekarang saya ingin menerapkan SEM itu di sekolah. Nah, silakan itu dituangkan dalam modul ajar dan kemudian dibuat video kegiatannya seperti itu. Oke, Kak Adi Bawo, silakan. Tapi sebelum lanjut, Kak Dwi Lestari gimana, sudah jelas atau mungkin? Gini ya, berarti SEM itu tuh materinya itu misalnya saya ambil misal ya voli gitu misalnya gitu. Bolehkah voli tapi dengan metode SEM gitu? Boleh. Gitu ya Kak ya? Ya, boleh. Boleh buat kejuaraan voli langsung di sekolah itu. Seperti itu. Oh, sama persis kayak yang kita buat itu ya, berarti yang ada di GOR itu ya? Ya, betul Kak. Seperti itu jadinya. Oh, ya. Terus untuk modul ajarnya gimana? Menyesuaikan berarti gitu? Modul ajarnya sesuaikan dengan materi polinya. Dan juga nanti metode yang digunakan tuh pendidikan SEM jadi yang dipakai di sana. Oh iya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Dwi Lestari. Kak Ade Adi, silakan Kak Ade Adi. Terima kasih Kak Fasil. Mohon izin bertanya. Tadi Kak Fasil menyampaikan ada 3. Satu mungkin
model SEM, kemudian ada materi kebugaran jasmani, kemudian saya lupa lagi satu apa tadi ya? Pendidikan gerak. Pendidikan gerak. Nah, misalkan yang itu tidak menggunakan model SEM, tapi model yang lain, tapi saya ambil kebugaran jasmaninya, bisa Kak nih? Karena tadi Kak Fasil menyampaikan ada salah satu dari ketiga itu. Oke, terima kasih Kak. Kak Terima Adi. Terima kasih. Oke, ya. Nah, jadi boleh Kak, boleh dipilih salah satu aja. Silakan yang mana aja kira-kira yang mudah Kakak lakukan dan bisa Kakak terapkan di sekolah sebagai aksi nyatanya, dipersilahkan. Yang penting ada salah satu dari tiga itu. Tidak harus ketiganya muncul, boleh salah satunya saja. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak. Oke, sama-sama Kak. Oke, mungkin ada yang masih bingung dengan penugasannya. Nah, untuk waktunya kurang lebih dikasih waktu 2 minggu kalau tidak salah untuk pembuatannya, atau seminggu kalau nggak salah. Yang pengumpulannya itu tanggal 4, seminggu kayaknya ya, seminggu. Dapat waktu seminggu. Nah, kebetulan sekarang kan sudah efektif pembelajaran, bisalah semua melakukan itu. Silakan Kak Dwi Dana. Terima kasih Kak Fasil. Izin di sini yang bertanya, yang di sini nanti yang dilihat adalah kegiatan pembelajaran pada kegiatan inti kan genten nggih. Untuk nanti di sana kita disuruh menerapkan 3 aspek niki. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, yang C, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran. Yang ditanyakan di sini, apakah model pembelajaran niki harus model pembelajaran SEM genten? Oke, terima kasih Kak Dwi Dana. Oke, tidak harus SEM ya, boleh gunakan pendidikan kebugaran atau pendidikan gerak juga boleh. Nah, dalam model-model tersebut ada bagian-bagiannya lagi, Kak. Kan waktu itu sudah kita pelajari bersama, dan model-model tersebut itu hampir mirip-mirip dengan yang sudah pernah kita lakukan di sekolah-sekolah. Ada model kooperatif, ada TGT, ada jigsaw seperti itu. Itu juga termasuk dalam model pendidikan gerak juga di sana. Seperti itu, ada strategi-strategi mengajarnya, dilihat nanti, lihat penilaiannya nanti. Ya, Kak Fasil lagi yang bertanya nih, untuk masing-masing model itu kan ada sintaknya. Mungkin di sini untuk pengembangan yang kemarin, kalau ada sintak-sintak model SEM, tolong diinfo ke teman-teman nih yang minta nih, biar tahu saja. Untuk yang model yang lain mungkin model PBL, PJBL nih kan sudah terbiasa lah menurut kita gitu. Itu saja Kak Fasil. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dwi Dana. Jadi jika ada teman-teman mungkin punya sintak-sintaknya yang lengkap, bisa ya dibagikan pada Kak Dwi Dana. Tapi untuk model SEM ini sebenarnya menyesuaikan dengan kegiatan apa yang kita ambil, nanti sintaknya itu menyesuaikan dengan hal tersebut, kegiatan tersebut. Jadi selain itu juga kalau kita menggunakan SEM nantinya, takutnya materi di sekolah itu tidak muncul, takutnya tidak muncul materi yang kita gunakan. Misalnya kan kalau di SD belum pada fase permainan seperti itu. Kalau misalnya belum sampai di sana kan kita memaksakan materi itu juga agak susah. Jadi disesuaikan saja dengan materi yang apa kakak ajarkan, dan tuangkan model-model SEM dalam model-model yang mungkin sudah kakak dapatkan selama pelatihan ini di dalam pembelajaran yang kakak lakukan. Mungkin ada instruksional yang dimasukkan ataupun yang lainnya bisa dimasukkan ke sana. Seperti itu. Kakak yang lain mungkin ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan ke slide berikutnya.
Oke, Kak Ari Santike, silahkan. Terima kasih atas waktunya Kak. Niki ada sedikit yang ingin Tiang tanyakan terkait dengan pembuatan videonya Niki. Oke, mungkin kan kita sudah buat video yang waktu ini Kak. Ya, kalau video itu dipakai bisa apa enggak Kak? Kan kita juga lihat kalau di dalamnya sudah sesuai dengan arahan dari tugas aksi nyata yang sekarang, dan video itu mungkin sudah ada semua di dalamnya di sana. Apa bisa itu dipakai? Apa kita harus membuat ulang video, Kak? Terima kasih, Kak. Baik, Kak. Kalau misalnya itu memungkinkan dan sudah ada sintaknya, apa maksud saya itu adalah sudah muncul pendidikan geraknya atau muncul pendidikan kebugaran ataukah muncul juga SEM-nya di sana, bisa itu digunakan, Kak. Tapi nanti tolong ditambahkan terkait dengan refleksi pasca pembelajaran dan testimoni peserta didiknya ditambahkan itu. Sesuai dengan permintaan di sini. Pada poin di sini, rekaman video berisi 1 kegiatan pembelajaran awal, 2 kegiatan pembelajaran inti, maksimal 30 menit tanpa edit. Nah, kemudian yang ketiga, kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran, dan yang kelima ini ada testimoni peserta didik. Saya kira waktu yang dibuat kemarin itu belum ada testimoni peserta didiknya. Mungkin itu bisa dimunculkan nanti di video yang sudah pernah dibuat dan diisi testimoni peserta didiknya. Tapi tidak disarankan sih sebenarnya menggunakan yang sudah lama karena sudah diupload, dan baiknya ya disarankan membuat yang baru kalau memungkinkan, seperti itu Kak. Gitu Kak Ari. Siap. Terima kasih Kak. Ya, semua Kak. Oke Kak Dwi Lestari, silakan Kak Dwi Lestari kalau mau bertanya. Saya ini ada yang nomor 5 yang saya tidak tahu. Ini testimoni peserta didik itu seperti ini ya, LKPD atau apa sih namanya, lembaran refleksi itu ya testimoninya ya untuk peserta didik. Oke, kalau yang lain, oke sudah Kak. Testimoni. Kenapa Kak? Halo Kak Dwi Lestari. Iya, kenapa? Testimoni itu tuh berupa LKPD atau refleksi. Berarti di video tersebut diperlihatkan rekamannya itu gitu. Pas kita nyari testimoni itu, apa gimana? Oke, terima kasih Kak Dwi. Kakak-kakak yang lain mungkin ada yang sudah memahami, bisa memberikan tanggapan. Kalau testimoni siswanya kita rekam, Kak Dwi Dano, ya silakan Kak Dwi Dano mau menanggapi. Yang juga baru tahu tentang dalam pembelajaran di akhir itu ada istilah testimoni, gitu Kak Fasil. Biasanya kan kalau di akhir itu yang lumrah kita ketahui dalam sintak pembelajaran atau langkah pembelajaran yaitu paling ada refleksi biasanya gitu Kak Fasil. Tolong dijelaskan itu seperti tadi yang dibilang oleh Kak Dwi, saya juga belum paham tentang testimoni, apa bentuknya, apa menggunakan LKPD ataukah pertanyaan-pertanyaan. Untuk waktunya yang serahkan kembali ke Kak Fasil. Oke, terima kasih Kak Dwi Dana dan Kak Dwi Lestari. Nah, yang kan terkait dengan testimoni peserta didik. Sedikit saya jelaskan terkait dengan testimoni. Testimoni itu lebih pada bagaimana tanggapan siswa terhadap pembelajaran yang kita lakukan, seperti itu. Meminta testimoni atau meminta pendapat mereka setelah kita melaksanakan pembelajaran tersebut. Nah, hampir mirip dengan refleksi, tetapi untuk testimoni ini dibuatkan rekaman video langsung ya. Kita menyiapkan pertanyaan-pertanyaan testimoni, kemudian kita rekam dan nanti digabungkan di video yang kakak-kakak nanti yang kakak-kakak buat. Nah, misalnya
pertanyaan yang simpel saja digunakan sana. Bagaimana perasaan anak-anak, bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran Ibu hari ini? Ataupun bisa, apa yang paling kamu ingat saat pembelajaran hari ini? Ataupun bisa juga siswa bagaimana menyampaikan proses pembelajarannya secara menyeluruh kalau memungkinkan. Seperti itu, Kak. Oke, Kak Dwi Danu, resen lagi, silakan. Terima kasih penjelasannya Kak Fasil. Untuk yang dibilang Kak Fasil itu biasanya itu menurut yang Niko untuk yang tadi penjelasan dari Kak Fasil itu letaknya di refleksi biasanya Kak Fasil. Untuk di video rasanya sudah teman-teman sudah semuanya berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud Kak Fasil tadi. Umpamanya bertanya kepada murid bagaimana perasaan anak-anak terhadap penjelasan atau materi yang tadi Bapak Ibu berikan. Terus yang kedua, di bagian mana tadi anak-anak yang sangat berkesan dalam mengikuti pembelajaran. Contohnya dia jawab melihat video Pak. Itu rasanya sudah ada Kak. Cuma istilahnya itu yang saya belum tahu itu. Ya untuk waktu yang kembalikan Kak. Oke, Kak Dwi. Jadi memang tidak ada dalam pembelajaran yang ini. Ini testimoni ini bertujuan untuk meminta pendapat siswa terkait dengan keseluruhan kegiatan pembelajaran. Yang maksudnya di sini nanti digabungkan di dalam video pembelajaran kakak-kakak semuanya gitu. Video aksi nyatanya gitu. Untuk mengetahui bagaimana respon daripada peserta didik terkait dengan perubahan pembelajaran yang dilakukan setelah kakak-kakak melakukan pelatihan PKG ini. Bagaimana respon siswa terkait dengan pembelajaran yang menggunakan hasil dari PKG PJOK seperti itu. Ya, jadi memang tidak ada menggunakan LKPD dan lain-lain. Ini murni meminta pendapat siswa itu. Meminta testimoni gitu lah. Atau mereview lah seperti itu ya. Iya, review lah modal itu ya. Ya, Terima kasih pembelajaran. Oke. Nah, untuk reviewnya itu tidak perlu semua siswa ya. Bisa gunakan ya 2 atau 3 siswa aja. Cukup rasanya. Biar tidak lama. Gunakan 2-3 siswa, ya gunakan pertanyaan 2 sampai 3 pertanyaan kepada siswa atau lebih juga boleh ya. Yang penting waktunya tidak terlalu lama. Seperti itu. Berarti bedanya di situ Kak Fasilnya. Untuk kemarin di testimoninya kita menggunakan seluruh siswa. Siapa yang bisa menjawab silakan dijawab. Untuk sekarang mungkin maksudnya di sini dibuat video khusus di refleksinya itu disuruh siswa untuk menjawab kan maksudnya Kak Fasilnya. Iya, ya Kak. Seperti itu maksudnya. Jadi beda video yang refleksi, beda. Video testimoni beda lagi. Jadi digabung nantinya itu. Nantinya digabung testimoni. Kalau refleksi kan terkait dengan pembelajaran. Tapi kalau testimoni terkait dengan gaya mengajar kita yang kita lakukan dari awal sampai akhir. Kalau refleksi kan terkait dengan pembelajaran yang telah kita lakukan. Itu. Kakak yang lain punya pendapat yang lain atau mau berbagi pemahamannya, dipersilahkan. Bisa kita lanjutkan? Nah, untuk pengantar tugasnya ini nanti saya akan share di grup. Ini Kak, sebelum lanjut ada Kak Agung. Silakan Kak Agung. Terima kasih atas waktunya Pak Fasil. Ini masih ragu nih masalah maksimal videonya 30 menit boleh lebih pembuatannya. Berapa? Kayak di SMP 40, 2 JP 80 menit lebih boleh? Boleh. Ya. 90 Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih. Oke Kak Agung. Nah, ini pertanyaan bagus ya.
Karena kalau dilihat di modul ajarnya kita nanti yang kita buat itu kan pasti sesuai dengan jam mengajar kita. Tapi gimana nanti caranya buat yang sesuai dengan permintaan dari aksi nyata ini. Nah, untuk kakak semuanya, nanti untuk modul ajar tetap dibuat sesuai dengan jam tugas mengajar kakak. Misalnya dapat jam mengajar di kelas 7, dapat mengajar 3 jam gitu ya. Nah, kurang lebih 3 jam dikali 35 kan lumayan waktunya. Tapi di sini di saat pembuatan videonya bisa kakak akalin ya, disesuaikan saja. Mungkin nanti pas pembelajaran awal diambil cuma 5 menit. Kegiatan intinya maksimalkan 30 menit tersebut. Yang penting mencakup aspek pembelajaran yang kondusif, strategi pembelajaran VJOK yang berpusat pada peserta didik itu muncul, dan juga ada proses asesmen yang muncul sedikit dalam video 30 menit tersebut. Nah, kemudian dalam pembelajaran akhir bisa memanfaatkan 5 menit untuk pembelajaran akhir, dan refleksi dan testimoni bisa 10 menit. Nah, jadi kurang lebih bisa dapat ya maksimal 1 jam dalam pembelajaran atau 60 menit lah. Biar cukup 60 menit. Nanti disesuaikan dipadatkan ya. Seperti itu Kak Agung. Jadi tidak patokan menggunakan jam mengajar kita di kelas. Oke. Sudah pas ya? Bisa dilanjutkan? Bisa berikan jempolnya kalau sudah jelas. Baik, ini menarik sebenarnya. Kak Gus D, ya baru bergabung. Selamat bergabung Kak Gus D. Gimana Kak? Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ini saya baru bergabung. Saya ketinggalan jauh nih beritanya. Jadi untuk pengambilan videonya itu menggunakan strategi yang sudah kita pelajari waktu PKG itu ya Kak ya, terkait strategi terkait yang SEM itu ya. Oke Kak. Oke, nanti saya akan bagikan PowerPoint-nya biar lebih jelas lagi. Nah, untuk strategi yang digunakan ini bebas ya. Yang penting ada materi-materi PKG yang masuk ke dalam pembelajaran yang kakak lakukan di sekolah kakak masing-masing. Misalnya kalau memang bisa melakukan SEM, boleh diambil SEM-nya. Misalnya kalau tidak bisa melakukan SEM, boleh gunakan pendidikan kebugaran. Gunakan salah satu metodenya di sana, misalnya menggunakan post training di sana misalnya untuk latihan kebugaran. Bisa gunakan metode latihan kebugaran di sana. Kemudian kalau pendidikan gerak, nah kalau pendidikan gerak kan memang banyak sekali model dan strateginya. Silakan gunakan salah satunya tersebut. Jadi tidak terpatok pada ketiga hal tersebut saja. Tapi tetap perhatikan 3 aspek yang ingin dilihat untuk menciptakan suatu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Seperti dalam slide tersebut. Oke Kak, Komang Pandit silakan. Ya, baik, terima kasih Kak Pasel. Selanjutnya saya akan tanya ke teman-teman. Baik, terima kasih Kak Gus D. Oke, ada yang bertanya lagi enggak sebelum saya lanjutkan? Udah pas ya? Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke. Nah, ini untuk penjelasan teknis aksi nyatanya ya. Nah, hanya satu bukti dari kemampuan, yaitu tindakan. Artinya, nah, ini untuk membuktikannya itu adalah perlu suatu tindakan. Jadi perlu suatu aksi nyata dimaksudkan di sini. Nah, penugasan mandiri, praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, kemudian tujuan pembelajaran khusus,
Peserta dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, melakukan refleksi yang baik dan benar. Itu teknisnya. Nah, berikutnya, kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan seluruhan rencana desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mengembangkan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali dapat memulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6, mengembangkan perencanaan pembelajaran PJOK yang sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik, background design, pengetahuan, keterampilan, mendeskripsikan tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik. Nah, di sini dimaksudkan, ini kan kemarin kakak-kakak sempat mengumpulkan RPP yang sudah kakak-kakak revisi, yang sudah sesuai dengan menggunakan desain backward design itu. Nah, itu bisa digunakan, kakak. Dan itu dibuatkan dalam satu pertemuan, kemudian dibuatkan rancangan simulasinya seperti apa nantinya. Nah, itu kalau memang sudah sesuai yang itu, bisa digunakan yang itu untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, kalau misalnya itu belum cukup rasanya kakak mau buat lagi, ya boleh juga. Saya mau buat yang lain saja. Seperti itu boleh disilahkan. Nah, kemudian untuk implementasinya nanti pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi, pengembangan isu-isu PJOK, pemahaman sumber daya berbasis pengetahuan, asset-based thinking, dan merancang pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran seperti itu. Nah, ini adalah teknis pelaksanaannya seperti itu. Nah, berikutnya di sini. Nah, menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang dipelajari yakni model pendidikan gerak, model pendidikan pembubaran, model pembelajaran sport education, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi di sekolah Anda. Adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan model materi yang dipilih, dilampirkan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Seperti itu. Dan yang ketiga, kemudian unggah atau upload RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, memuat rancangan asesmen otentik, rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Oke, aspek penilaian. Nah, yang tadi ini ada 3 aspek, yaitu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan ketiga merancang penerapan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, ini aspek-aspeknya bisa dilihat. Kalau bisa dalam merancang pembelajarannya nanti kakak coba cermati aspek-aspek penilaiannya agar nantinya dapat penilaian yang maksimal seperti itu. Kalau kita sudah memunculkan hal-hal ini dalam aksi nyatanya, saya yakin kakak bisa mendapatkan hasil yang maksimal tentunya. Oke, selanjutnya yang ke D ada refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktek mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai
dengan petunjuk berikut. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, dan now what, yang dipelajari pada modul 1.1 untuk membantu Bapak Ibu dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama dengan tentang what. Untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran PJOK 2.1 sampai dengan 2.5. Berikutnya, tahap kedua, pertanyaan so what yang yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata terkait dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Berikutnya, tahap refleksi terakhir adalah pertanyaannya now what, yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merancang perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir ini, seluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau managerial class, isu-isu kontekstual dan pengajaran yang sudah dilaksanakan, dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran. Oke. Adapun hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Yang kedua, jujurlah, tidak apa-apa untuk mengetahui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun Bapak Ibu harus menunjukkan bagaimana Bapak Ibu memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaikinya. Yang ketiga, bersikaplah selektif. Bapak Ibu perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa penting atau ide penting. Kemudian yang keempat, lihat ke masa depan. Renungkan apa yang terjadi dalam pembelajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide, gagasan, rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapat dengan perubahan yang akan dilakukan setelah proses PKG ini. Oke. Nah, untuk rubrik refleksi, mungkin nanti kakak bisa lihat sendiri ya, bisa dipahami kembali terkait dengan refleksi keterampilan mengajar PJOK. Kita diminta membuat nantinya refleksi itu dalam 3 tahapan ya. What, so what, dan now what. Itu ya. Apa, sekarang apa, kemudian apa, bagaimana, dan sekarang apa yang akan dilakukan, seperti itu. Jadi itu 3 tahapannya. Nanti untuk refleksinya ini kecil-kecil sekali tulisannya, tidak bisa dilihat. Mungkin nanti bisa dipahami lebih lanjut. Oke. Nah, ini untuk lini masa pengerjaannya ya. Oke. Oh, ternyata diberikan waktu selama 8 hari. Oke, jadi lini masa pengerjaan. Jadi pertama yang perlu kakak lakukan yaitu penyusunan aksi nyata atau RPP ajar, ya, modul ajarnya. Di sini persiapan aksi nyata. Kemudian yang kedua, penyusunan aksi nyata atau pembuatan videonya ya. Kemudian upload RPP atau modul ajar video pembelajaran. Setelah itu yang keempat, penilaian karya atau aksi nyata dan refleksinya. Kemudian yang kelima adalah refleksi aksi nyata. Nah, ini dilakukan di pertemuan yang ke-8, pertemuan berikutnya. Kita akan melakukan tatamannya lagi. Kita akan merefleksi bagaimana kesan dan kesan kakak selama proses aksi nyata tersebut dan bagaimana hal-hal yang ditemukan, kesulitan-kesulitan juga nanti akan disampaikan di sana. Seperti itu, Kak, untuk lini masa mungkin ada yang tanyakan?
lini masanya. Kalau tidak salah ini dikumpulkan tanggal 4 November ya. Harus sudah diupload tanggal 4 November untuk aksi nyatanya. Sudah pas ya? Oke. Sudah pas ya. Terima kasih ya Kak. Nah, kita lanjut ke diskusi dan tanya jawab. Oke, itu diskusi dan tanya jawab. Silahkan digali lagi mungkin apa yang perlu Kakak tanyakan di sini boleh tanyakan sekarang. Biar nanti nggak kebingungan dalam proses penyusunan aksi nyatanya. Mungkin ada slide yang terlewatkan tadi, mau ditanyakan silahkan. Oke, Kak Dwi Dano, setelah itu Kak Kayanya. Kak Dwi Dano disilakan. Kembali nih bertanya Kak Fasil, terima kasih atas waktunya. Di sini Tiang masih agak ragu tentang model dalam kegiatan aksi nyata yang akan kita laksanakan. Untuk modelnya itu kan bebas. Untuk tadi kriteria-kriterianya itu cuma diperlihatkan berarti di inti kan Kak Fasil. Baik Kak Dwi Dana, ya oke Kak, benar Kak, di inti saja dimunculkan. Untuk yang lain-lain itu bisa hampir sama lah semuanya ya. Di awal pasti kita pemanasan, doa dan lain-lain, doa set yang biasa. Tapi di sini tekankan yaitu pada 30 menit itu ya. Munculkan 3 hal, pendidikan yang berpusat pada pusat didik, kemudian asesmennya dimunculkan sedikit bisa ya. Ya model umpamanya kita akan seperti Tiang Niki ada bayangan untuk melaksanakan atau menggunakan model PBL. Untuk model PBL itu kan ada sidak-sidaknya nanti, tetapi intinya kalau Tiang cerna Niko di inti itu lebih cenderung menekankan pembelajaran itu kepada peserta didik Kak Fasil nggih. Benar Kak, itu dah Kak. Lebih fokusnya nanti pada peserta didik yang aktif seperti itu. Ya, terima kasih Kak Fasil. Terima kasih Kak Kayan sekarang, silakan Kak Kayan. Baik Kak Indra, mohon maaf tadi ada kegiatan sedikit mendengarkan dari teman-teman yang tangkap sedikit-sedikit tadi. Pembuatan video bisa digunakan modul ajar yang sudah diupload ke Pak Hendra, biar tidak mengulang lagi. Itu dulu. Oke, terima kasih Kak Sayang. Oke, jadi bisa menggunakan modul ajar yang sudah Kakak upload di modul 2.1.6 ya. Kan sempat kemarin buat modul ajar yang buat desain itu. Gunakan modul ajar tersebut untuk dipraktekkan sekarang kan. Kayak desainnya. Nah, dapat memulai NPP yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Tapi kan itu belum lengkap, belum ada asesmen otentiknya. Berarti dilengkapi asesmen otentiknya, itu bisa diterapkan untuk aksi nyata seperti itu. Ya, siap Kak Indra, siap. Oke, siap. Nanti sambil jalan banyak pertanyaan. Oke, siap Kak. Oke, berikutnya kakak yang lain mungkin ada pertanyaan. Silakan. Oke, sambil menunggu saya akan share untuk PPT-nya ya.
Oke, Kak, sudah coba saya kirim di grup. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, dipersilakan sambil menunggu. Yang lain bisa buatkan pertanyaan, bisa sampaikan apa mungkin kira-kira kendala yang mungkin akan dihadapi juga bisa disampaikan juga. Oke, sambil menunggu saya lanjutkan untuk slide-nya ya. Oke. Nah, jadi untuk inti tugasnya itu ada sebenarnya di sini sebenarnya Kak ya. Silakan coba dicermati kembali. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Saya izin sebentar ada tamu. Silakan nanti ditanyakan kalau ada yang mau bertanya bisa ketik dulu di kolom chat ya. Gusde kok ngerti Gusde? Aku ngerti. Adi Gusti takonin Iban ngerti gong. Nah, gue nak waktu sih ngerti 30 menit kayaknya maksud. Aing jak gawe video patuh cara pidahan jak monto kan. Menit 30 menit lebih tuh tadi. Internet 30 menit gong. Tapi dana intinya 30 menit. Tadi Kan ada ini, kan ada dos lebih boleh. ada dos lebih. Kan ada video full kayak ada Pak Oyan ge. Pak Oyan. Oyan, Nggih, Pak Pandan, nggih Pak Pandan. Permintaan. Oyan. Yang penting upload video gitu kan. Kak, aja onyo. Kan Ya. maksimal 30 menit tuh. Uang kan tadi. Ini maksimal nih. Apa namanya? Intin kan? Maksimal, iya berarti Intinya 30 menit. kurang. Intinya kan maksimal 30 Intinya ya, menit. intinya Jadi 30 menit. kurang dari Totalnya 60. kurangnya kan tadi 5 menit tadi kan kurang tadi kan. Jauh maksud di hari kita kona. Tuh di warung Citam li esaran pangnya Ampunan tidur 30 menit nyen Pak Agung. Oh Gusti bung ancan Masalah video kan anu gampang beja Oyan. diskusian. Laboh tuh nih semangan grot lah. Itu lah Juma. Itu pas menjalan masuk kene apa dana celepen undur-undur peninggalannya gitu. Kedua kan coba ngerem mendadak mungkin lengsot lah ke samping itu nyetag abing. Jam kudus menjalan masuk tabrak undur-undur sin. Jam 6 kurang lah. Kebukaran jasmani yang aja kan ada modal dia. Ada. Ada. Ini Raden sing bersemangat dah gini. Aduh. Patuh Bu Wayan, kujang nak musibah dan ibi panak gitu. Kujang dan. Kebukaran jasmani. Ajan beli. Maruk lah panak maruk demeruk beli dulu arah sini diorahin. Mau bola tangan sih bisa. Napa rah? Ajan beli saja lepat sing kena orang. Oh, sing kena mulu itu hari sial sing kena nyago. Iya, betul itu. Ampura Kak Pasel tiang kena hilang niki. Tapi Kak, ya kecelakaan namanya ada. Nggak bisa diri namanya mendadak. Ya, ada apa-apa Kak. Ya, yang penting semua sudah bisa bergabung kembali. Semoga lekas sembuh kalau luka-luka. Ada luka-lukanya? Lumayan sih luka. Semoga lekas sembuh Kak ya. Suksema. Nah untuk penjelasan yang tadi terlewatkan nanti mungkin bisa tanya teman-teman yang lain atau bisa langsung tanya saya juga bisa. Mungkin nanti untuk PowerPoint-nya sudah saya share juga di grup. Nanti bisa dimanfaatkan itu untuk mencari untuk persiapan tugasnya. Seperti itu. Oke, mungkin sudah ada bayangan kakak semuanya untuk persiapan aksi nyatanya. Nah, mungkin awali dengan membuat rancangan dulu. Modul ajarnya dulu dibuat, setelah membuat modul ajarnya, nanti setelah itu baru mulai mereka-reka apa sih yang saya akan lakukan dalam video tersebut.
Oke. Kak Wayan mau bertanya, silahkan Kak. Terima kasih atas waktunya Kak. Itu untuk asesmen otentiknya itu kan cuma dicantumkan di gininya, mantan boleh nih di apa namanya di modul ajarnya saja, tidak perlu kita perlihatkan di video nih Kak? Bisa? Baik, terima kasih Kak Wayan pertanyaannya. Nah, di dalam video ini diharapkan ada muncul sedikit ya, sedikit muncul untuk asesmennya biar kelihatan. Kalau kita cuma cantumkan di RPP kan otomatis tidak muncul. Misalnya yang paling mudah itu menggunakan asesmen penilaian antar teman sejawat misalnya. Itu bisa dimunculkan sedikit, nah barang ya 2 sampai 3 menit lah. Kita pura-pura melakukan asesmen seperti itu. Biar di dalam video itu muncul asesmen otentiknya. Ataupun bisa melakukan penilaian diri, berikan mereka LK, mereka bekerja dalam diri LK-nya tersebut, biar kelihatan seperti itu aja. Karena Terima kasih keterbatasan Kak. waktu sebenarnya ini. Iya, itu ampun, ini. Paham. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama Kak. Kakak-kakak yang lain mungkin masih bingung atau sudah mulai terbayang, oh saya akan melakukan ini seperti itu. Sudah ada inspirasi, mungkin mau disampaikan, silakan. Oke Kak Dwi Dane, silakan Kak Dwi. Izin bertanya nih Kak Wasil, kalau bisa Oke. nanti untuk apa juknis pembuatan karya nyata, aksi nyata niki tolong dikirim nanti di grup nih biar kita ada apa namanya bayangan gitu untuk melaksanakan kegiatannya nanti. Teknisnya Kak atau lini masanya maksudnya? Ya, ini dah apa namanya ini yang PowerPoint-nya. diperlihatkan. Ya, Oh, PowerPoint-nya ya. PowerPoint-nya udah. Ya. Saya kirim di grup Kak. Ya, Coba terima saya kasih. cek hasil apa belum. Oke, sama-sama Kak. Oh, ini belum berhasil kayaknya dikirim. Sabar loh Kak. Oke, sudah berhasil dikirim. Mungkin bisa dicek ya nanti Kak ya. Untuk lebih lengkapnya mungkin ada yang terlewatkan. Saya tadi menjelaskan, bisa dicek di PowerPoint-nya nanti ya. Oke. Oke, untuk videonya nanti tolong landscape ya. Mendatar ya, mendatar. Jangan berdiri. Gunakan kameranya kayak gini ya. Rekamannya kayak gini. Jangan gunakan gini ya. Gunakan yang seperti ini. Ya, jadi landscape semuanya videonya nanti ya. Biar semuanya kompak, semuanya gunakan landscape. Biar juga semua peserta didik terlihat dalam video tersebut. Seperti itu. Mungkin ada kendala, bisa bekerja sama juga ya. Antar kakak-kakak kerja sama, misalnya oh saya ada yang bantu ngerekam nanti waktu pembelajaran saya. Oke, bisa dihubungi. Misalnya Kak Pandi, tidak ada yang merekam, bisa hubungi Kak Dwi Lestari yang dekat di sana, SD 9, kan dekat. Kak Dwi, ya. Siap membantu Kak Pande, yang siap membantu Kak Pande. Kak Dwi semangat ngerti Kak. Ya, saling membantu rekamin video atau mungkin memberikan masukan-masukan juga kepada teman, saling sharing. Modul ajarnya juga bisa saling sharing. Kamu cek modul saya cek modul kamu seperti itu. Ya, silakan nanti berkolaborasi dan juga bekerja sama. Juga tugasnya ini adalah sama tugasnya juga ya. Biar nanti bisa semuanya tepat waktu lah ngumpul. Kalau nggak salah itu tanggal 4 November ya. Sekarang udah tanggal 25, 26, 27, 28, oke, kurang lebih ada ya seminggu efektif. Hari Minggu itu dihilangin. Ada kurang lebih waktu seminggu untuk mengerjakannya. Nah, mulai dari sekarang boleh disiapkan dulu modul ajar dan asesmen otentiknya untuk proses yang akan dilaksanakan nanti. Nah, bisa juga pilih kelas yang memang kakak sudah biasa aja untuk bekerja sama dalam proses pembuatan video. Dan juga
materi pembelajarannya pun tidak harus materi yang akan datang. Materi berikutnya saya yang ini. Tidak harus seperti itu. Bisa gunakan materi yang sudah lewat. Yang penting tetap acuannya kita pada kurikulum. Yang penting materi tersebut ada dalam kurikulum dan bisa kakak terapkan di sekolahnya. Seperti itu. Itu kakak semuanya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Kita masih dalam sesi tanya jawab. Oke, ini untuk lini masanya ya. Kita lihat proses pengerjaannya dari mana kita mulai hingga nanti pada tatap maya pertemuan tatap maya berikutnya. Kalau tidak salah itu tatap maya berikutnya saya cek dulu itu tanggal refleksi aksi nyata. Nah, itu tanggal 5 November ya. Nah, ini muncul juga pengerjaan tugas aksi nyata itu dari 26 Oktober sampai 4 November. Itu untuk penugasan aksi nyatanya. Ya, waktunya tidak terlalu lama, tapi pendek. Nah, semoga cukup waktunya ya. Dari tanggal 26, nah mulai besok lah. Mulai besok sudah bisa dikerjakan. Sekarang udah ada bayang-bayangan, tinggal besok mulai dikerjakan actionnya besok. Sampai dengan tanggal 4. Oke. Mungkin udah paham semuanya ya untuk lini masanya. Untuk cara nguploadnya nanti bisa gunakan PDF yang saya kirim waktu ini. Karena tidak bisa mengupload 2 berkas sekaligus. Ataupun link dan berkas yang berbeda pun tidak bisa diupload berbarengan. Ya, untuk teknis penguploadan nanti bisa saya share lagi biar lebih memudahkan kakak dalam proses penguploadan. Ataupun nanti mungkin modul ajarnya saja yang diupload di sana, nanti linknya itu link videonya ditaruh di kolom komentarnya. Biar juga kakak tidak terlalu ribet dalam menyematkan file menggunakan embed. Ya, tapi di sini disarankan sih menggunakan embed gitu ya. Jadi kita langsung bisa menonton video dari LMS seperti itu. Kalau di embed, tidak muncul nanti dia. Tapi bisa juga silakan kakak nanti upload di YouTube. Setelah upload di YouTube, cantumkan linknya di dalam kolom komentar daripada tugas yang kakak upload tersebut. Nah, untuk teknisnya mungkin nanti dekat-dekat tanggal 4 saya informasikan. Tapi kalau misalnya lebih awal dari itu sudah selesai, silakan kakak hubungi saya dan minta cara menguploadnya di LMS. Itu. Untuk tugas yang kemarin sudah semua mengerjakan ya? Mungkin ada yang belum? Oke, ya terakhir saya cek sih Mas, sudah semua ngumpul tapi belum saya periksa semua. Baru beberapa saja saya cek, tapi saya sudah lihat sudah semuanya mengumpulkan. Untuk tes akhir kemarin ada yang bermasalah? Atau sudah bisa dijawab semuanya?
bisa berikan jempolnya kalau sudah. Kak Dudano sudah, mantap. Kak Adi Bawo juga sudah, Kak Wahyu sudah. Oke. Itu Kak Wahyu gimana? Kak Wahyu udah paham dengan untuk tugasnya, Kak? Nggih, terkait tugas persiapan pembuatan aksi nyata niki tiang sudah punya gambaran, Kak. Jadi mungkin tiang akan mencoba menggunakan model SEM. Nggih, terima kasih Kak Fasil. Baik sekali Kak Wahyu mencoba model SEM katanya, luar biasa. Oke, silakan dicobakan dan saya dukung itu ya. Semoga nanti berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Boleh juga sebelum action mereka di setting dulu lah. Ini gini nantinya gitu, biar lebih bagus juga hasil videonya Kak Wahyu ya. Nggih, terima kasih, siap Kak Fasil. Oke, boleh juga nanti sedikit saran untuk mendukung siswanya, boleh ya siapkan beberapa ya boleh nasi bungkus lah untuk siswanya nanti biar mereka lebih semangat untuk mengikuti pembuatan video gitu kayak. Kadang-kadang anak-anak dikasih gitu seneng dia. Ya Kak, karena kemarin juga yang lihat hadiahnya itu kan bisa berupa snack-snack yang berbentuk trofi seperti itu kan, mungkin itu menjadi salah satu referensi nanti untuk pemberian trofinya, nggih. Mungkin terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wahyu, terima kasih. Baik Kak semuanya, mungkin tidak ada pertanyaan lagi, dan jika ada pertanyaan lain nanti bisa kita diskusikan lagi lewat WA dan lain sebagainya. Dan saya kira untuk pertemuan hari ini, untuk 2JP hari ini terkait dengan persiapan aksi nyata sudah dapat kita akhiri, dan saya ucapkan terima kasih kepada kakak semuanya sudah mengikuti Tatap Maya pada hari ini, dan saya pada sesi hari ini sudah dapat merefleksikan koneksi antar materi dan juga kakak sudah dapat memahami penugasan aksi nyata tersebut. Dan tiba pada akhirnya kita pada penutup, dan kita akan akhiri dengan sebuah pantun ya. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon dimaklumi. Pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Baik, demikian kakak semuanya untuk pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan berdoa bersama, dan mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Terima kasih kakak semuanya. Dan saya akhiri dengan selamat siang, Om Santi 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 Om. Selamat siang, Om. Om Santi 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 Om. Angkat.